Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali lagi dengan podcast Majalah Narwastu. Ini merupakan podcast yang ke-141. Dan pada hari ini kami akan menghadirkan seorang tokoh Kristiani inspiratif pada tahun 2018. Beliau adalah Pendeta Dr. Sabta Utama Siagian MTH. Beliau juga dikenal sebagai dosen di sejumlah sekolah tinggi teologi. Beliau juga mantan wakil ketua umum Perwamki periode 2016-2019. Beliau juga seorang jurnalis dan pendeta yang aktif dalam lintas gereja. Dan juga pada tahun 2017 yang lalu, beliau sempat mendapatkan penghargaan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat tentang tulisannya yang membahas tentang Pancasila sebagai penangkal bahaya radikalisme dan terorisme. Beliau juga lulusan Lemhanas dan saat ini melayani di PAUK Hosana Cililitan. Di kesempatan pada hari ini, di podcast kita pada hari ini, kami akan membahas bukunya yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Tindakan Preventif Radikalisme. Tentu kita tahu bersama bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang tentunya perlu diperkuat sampai kepada masyarakat terbawah. Kita langsung sapa saja. Selamat siang Bang Sabta. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama, terima kasih juga diberikan kesempatan untuk bisa bincang-bincang pada hari ini. Siap. Kita langsung aja nih Bang. Karya tulis Abang ini kan sangat menarik terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Dan tentu ini merupakan tulisannya waktu itu sempat diberikan penghargaan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Bagaimana awal mulanya Abang mengangkat topik Pancasila dan radikalisme ini? Apakah memang ada kegelisahan, ada kekhawatiran terkait dengan ideologi kita ini? Sebenarnya buku ini dan juga karya tulis saya yang mendapat penghargaan dari Pak Kasat itu berangkat dari kegelisahan saya waktu saya mengikuti pendidikan di Lemhanas. Betapa Pancasila itu sebagai dasar negara itu sangat luar biasa. Tetapi pertanyaannya ada beberapa katakanlah segelintir orang dan juga banyak masyarakat yang abai tentang Pancasila. Jadi ini sebagai bentuk kegelisahan saya dan saya belajar di sana tentang Pancasila dan ini juga saya kaitkan dengan judul akhir taskap saya. Kalau di Lemhanas itu ada namanya taskap, ia berbicara tentang radikalisme, berbicara tentang terorisme dan berbicara tentang kaitannya Pancasila dan kerukunan antara umat beragama. Jadi sebenarnya berangkat dari kegelisahan saya masih ingat di tahun 2016 itu saya pernah bertanya dan menyampaikan instruksi saya untuk pembubaran FPI. Wah, itu menjadi menjadi sebuah sorotan pada saat itu ketika FPI belum dibubarkan dan masih baru wacana di mana-mana kepada pemerintah pada saat itu. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa FPI sudah melanggar dari Pancasila dan Pancasila tidak menjadi dasar di anggaran rumah tangga FPI. Artinya bukan saya berangkat dari kebencian terhadap FPI, tetapi memang pada saat itu FPI sudah bertentangan pada nilai-nilai Pancasila seperti itu. Oke. Kalau tadi Abang bilang terkait dengan kegelisahan dan ancaman sempat disinggung FPI. Selain dari itu ada lagi Bang Sabta? Ya, banyak orang saya melihat Pancasila hanya slogan aja ya, sebagai saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila, tetapi implementasi nilai-nilai Pancasila sejujurnya masih sangat memprihatinkan, Pak. Misalnya sistem ekonomi kita katanya berdasarkan Pancasila, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana ada di bagian-bagian tertentu yang memang sangat-sangat
yang tidak sangat Pancasilais sekali gitu. Itu menjadi keprihatinan saya. Dan juga ini juga berangkat juga kegelisahan saya ketika Pilkada 2017 ada politik identitas yang dimainkan. Ini juga membuat kegelisahan saya, dan saya berharap di Pilkada 2024 yang akan berlangsung November, ya cara-cara seperti ini tidak dimainkan lah. Kita harus menjalankan pada nilai-nilai demokrasi. Silakan berbeda pendapat, silakan menyampaikan gagasan-gagasan, tetapi jangan membawa pada sentimen keagamaan, karena kita adalah saudara sebangsa yang memang harus hidup rukun. Kalah menang adalah suatu hal yang biasa, tetapi dengan menghalalkan segala cara, dengan menggunakan identitas keagamaan, itu membuat Indonesia semakin mundur, bukan semakin maju. Seperti itu, Saudara Timothy. Oke. Buat saya Bang Sapta ini menarik ya, karena selain pendeta, kemudian dosen, juga penulis buku. Ditambah Abang juga merupakan seorang jurnalis, Bang. Mungkin Abang juga bisa cerita kepada para pemirsa sejak kapan Abang sebagai jurnalis dan sudah berapa lama? Iya, sebenarnya saya memang setamat sekolah teologi. Sebelum-sebelumnya saya sudah menjadi penulis di beberapa media ya, termasuk waktu itu di PGI ya. Jadi saya sambil ya karena ya kebutuhan saya menjadi menulis opini, menulis hal-hal yang lain di media-media mainstream ya. Pada saat itu di koran dan juga di majalah Berita Oikumene. Saya juga diperbantukan pada saat itu. Namun di sisi lain saya punya concern pada hal-hal yang bersifat jurnalis, dan juga saya lebih banyak juga di radio gitu ya. Ada beberapa radio saya sempat bekerja. Di situ saya ditugaskan di gedung DPR MPR. Saya masih ingat sidang istimewa 1999. Saya ada di ring 1 di sana. Jadi termasuk juga sejarah tentang Gus Dur sebagai presiden, Megawati sebagai wakil presiden, dan Megawati menjadi presiden, saya ada di situ. Jadi saya dipercayakan untuk menjadi menjadi wartawan, bukan hanya di satu media, tetapi ada media-media yang lain yang minta akses saya untuk saya memberitakan ke beberapa radio-radio ya pada saat itu. Ada suatu pengalaman yang berharga yang saya dapatkan waktu 99 itu, ketika rumor tentang Akbar Tanjung menjadi ketua DPR, saya pertama-tama mendapat informasi Pak Akbar bersedia. Jadi ketika di gedung DPR, saya lewat mana nih Pak Akbar Tanjung? Lalu saya hanya satu pertanyaan, Pak Akbar Tanjung, apakah Bapak bersedia menjadi ketua DPR? Lalu dia bilang, saya bersedia. Itu saja. Lalu saya akses ke beberapa media, termasuk di radio-radio swasta di seluruh Indonesia, dan berita itu menjadi rujukan bagi media-media yang lain tentang kesediaan Bapak Akbar Tanjung selaku Ketua DPR Republik Indonesia pada saat itu. Itu yang saya tidak lupa, dan hal ini sangat berkesan bagi saya. Oke, kita kembali lagi ke buku ini, Bang. Kalau misalnya tadi Abang melihat berangkat dari seorang jurnalis, otomatis kan pemahaman tentang Pancasila, bagaimana negara dan ideologinya berkembang dengan sangat pesat. Kalau kita kembalikan lagi ke profesi Abang yang sebagai pendeta ini, bagaimana Abang melihat para pendeta ini? Apakah memang mereka sudah memahami betul secara penuh Pancasila sebagai pemersatu bangsa? Ya, saya juga selain pendeta juga dosen mengajar Pancasila, Pak. Ya, di beberapa perguruan tinggi, termasuk saya dosen agama di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya ngajar di STT Jepri Jakarta, ngajar Pancasila, lalu di STT home base saya, STT Biblika, saya ngajar Pancasila, dan saya juga mengajar program S2 tentang sosial politik, filsafat Pancasila. Jadi saya sampaikan gini kepada mahasiswa saya. Kepada mahasiswa, saya ingin mengatakan bahwa Pancasila, nilai-nilai Pancasila tidak pernah bertentangan dengan isi Alkitab. Dan nilai-nilai Pancasila itu banyak sekali mengandung pesan-pesan nilai Alkitab.
Jadi bukan suatu hal yang paradok, tetapi Pancasila dan Injil adalah bagian kesatuan yang memang sangat terikat sekali, dan banggalah kita punya Pancasila. Banggalah Pancasila sebagai ideologi negara. Tetapi permasalahannya, semoga Pancasila tidak ditinggalkan, dan Pancasila ini hanya ada satu-satunya di Indonesia. Tidak ada ideologi Pancasila yang juga dimiliki oleh negara-negara lain. Pernah suatu saat Pak Yusuf Kalla didatangi oleh orang-orang Taliban. Apa yang membuat Indonesia bisa bertahan sampai saat ini? Salah satunya adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita yang memang harus kita hidupi, harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya sampaikan kepada mahasiswa saya, para calon pendeta, dan juga yang lainnya, bahwa Pancasila tidak sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Tegas sekali. Oke. Melalui buku implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai tindakan preventif radikalisme, apa yang memang sebenarnya ingin Bang Sapta sampaikan melalui buku ini? Ya, melalui buku ini bahwa nilai-nilai Pancasila yang begitu kaya, yang bisa kita eksplor sekali, sesungguhnya Pak, ada katakanlah oknum-oknum baik secara personal maupun secara organisasi tidak suka terhadap Pancasila. Ya, salah satunya adalah pemikiran ya. Kalau radikal itu kan artinya cara berpikir yang redik gitu ya. Nah, terorisme itu adalah suatu tindakan dari cara berpikir yang radikal. Tetapi belum tentu cara berpikir radikal itu bisa menjadi teroris. Tapi kalau orang yang sudah radikal ya bisa juga melakukan segala sesuatu dengan menghalalkan segala cara untuk memperjuangkan ideologinya, dan kita bisa melihat banyak sekali terjadi pengeboman pada saat itu ya, tentang misalnya gereja-gereja yang dibom misalnya di malam Natal, dan juga banyak sekali yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang radikal yang anti terhadap Pancasila. Nah, sebagai anak bangsa, ya mari kita memperjuangkan Pancasila ini, karena mereka yang benci terhadap Pancasila sangat kecil sekali jumlahnya, makanya pemerintah melalui BNPT ada namanya deradikalisasi untuk merubah pemahaman mereka untuk setia terhadap Pancasila. Banyak faktor orang bisa menjadi radikal, Pak. Faktor ekonomi bisa, faktor pemahaman agama yang salah bisa, dan faktor-faktor yang lain. Dan untuk itu orang bisa radik gitu, Pak. Bisa juga mereka lihat di YouTube cara merakit bom, cara melakukan hal-hal yang lain. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Langkah preventif harus kita lakukan. Kita kembali membumikan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Oke. Yang terakhir, Bang Sapta, tahun 2018 yang lalu, Abang mendapatkan penghargaan dari majalah Narwastu ya, menjadi salah satu tokoh Kristiani inspiratif. Boleh diberikan komentarnya terkait dengan penghargaan ini? Saya mengucap syukur ya kepada Tuhan. Saya yang penuh dengan keterbatasan ini disorot oleh majalah Narwastu sebagai salah satu 21 tokoh inspiratif di tahun 2018. Salah satu indikatornya adalah saya pernah diberikan suatu penghargaan dari Kasat pada saat itu tentang tulisan saya tentang Pancasila dan kaitannya dengan radikalisme. Lalu Bapak John Romunte membaca itu dan juga memberikan apresiasi bahwa saya memang roadshow, Pak, dari gereja ke gereja lain, khususnya kepada pemuda-pemuda untuk ayo kita cinta Pancasila yuk, gitu. Jadi terima kasih sekali kepada Narwastu, majalah Narwastu. Saya sudah kenal lama. Ini suatu pengalaman, Pak, mungkin Bapak tidak tahu ya. Suatu saat saya mau diteguhkan menjadi pendeta tahun 2001. Siapa salah satu pendukung dana waktu saya ditabiskan? Bapak John Romunte.
Mungkin Pak John Romunti aja lupa terhadap hal itu. Itu Pak. Jadi saya dengan Narwastu sudah sangat kenal. Majalah ini konsisten untuk menyuarakan kabar baik seperti itu. Satu lagi Bang, Ya, kalau misalnya para pemirsa mau membeli buku ini, bisa didapatkan di mana? memang buku ini saya tidak jual bebas, tapi silakan saja kalau mau nanti dalam bentuk PDF saya kirim ke WA, ya bisa baca e-booknya. Supaya mereka bisa tahu apa isi buku itu. Jadi bisa seperti itu ya. Nanti melalui e-book mereka bisa baca dan saya akan kirim, saya akan share secara cuma-cuma bagi yang mau, yang minta itu seperti itu. Oke, Bang Sapta, terima kasih atas Sama-sama, Timothy, waktunya. Kita diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang tentang Pancasila dan juga tentang dinamika Indonesia ini. Siap. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Siap. Terima kasih sekali lagi Bang Sama-sama. Sapta. Demikianlah podcast Majalah Narwastu dengan Pendeta Dr. Sapta Utama Siagian MTH. Kiranya kita semua diberikan kecerahan melalui bincang-bincang ini terkait dengan Pancasila. Juga kami selalu berdoa untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Shalom. Shalom, Salam Tuhan sehat. memberkati. Salam kasih Narwastu, Tuhan memberkati.